Selamat pagi Jemaat yang terkasih, kembali lagi di Renungan Pagi GKI Cibadak. Dan pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni Bila Tuhan Membuka Pintu. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Tuhan saat ini memimpin kami di renungan pagi kami, sebelum kami melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan, untuk pelayanan kami terhadap keluarga kami, atau juga untuk pelayanan di rumah Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami renungkan di pagi hari ini dapat betul-betul menjadi sebuah landasan kami untuk melaksanakan kehidupan kami di satu hari ini dan untuk seterusnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita diambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, pernahkah Anda terkunci di luar rumah, tidak bisa masuk meskipun sudah mencoba berbagai cara? Mungkin Anda mencoba membuka jendela dengan harapan jendela tidak terkunci, tetapi ternyata jendela tersebut terkunci sebelum Anda keluar dari rumah. Atau juga mencoba memanjat ke pintu belakang, tetapi ternyata pintu belakang pun sama terkunci dengan pintu depan. Anda mencoba melihat lubang ventilasi, kira-kira apakah cukup untuk bisa kita lewati, tetapi ternyata tidak cukup muat untuk dapat kita masuki dengan tubuh kita. Nah, apakah yang kita rasakan? Tentu ada perasaan jengkel ya. Apalagi kalau kita harus menunggu salah satu dari anggota keluarga kita untuk kembali pulang dan kemudian membukakan pintu tersebut dengan kunci rumah yang memang sudah seharusnya digunakan untuk membuka pintu depan tersebut. Namun dalam kehidupan kita juga bisa merasakan bahwa pintu dalam tanda kutip yang kita tunggu untuk terbuka bisa saja saat ini masih tertutup. Tentunya pintu menyimbolkan tentang sebuah keadaan yang ingin kita masuki, sebuah tempat yang dapat saja membuat kita menjadi bersukacita, menjadi nyaman, merasa aman, merasa terlindung, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita dalam kehidupan ini mencoba terus menjalaninya, bisa saja kita merasa pintu-pintu tersebut masih tertutup. Mungkin pada saat ini jemaat yang terkasih tengah menunggu jawaban Tuhan tentang apapun itu. Mungkin untuk pekerjaan, mungkin untuk keluarga, baik itu untuk relasi ataupun juga kondisi kesehatan, dan apapun itu yang saudara-saudara tengah doakan dan tengah gumulkan. Nah, pada hari ini kita perlu melihat bahwa cara Allah bekerja terkadang harus bertemu dengan tawaran-tawaran dunia. Kita bisa melihat bahwa Allah senantiasa menawarkan penyertaan.
Dalam setiap detik kita bisa percaya bahwa Allah selalu menyertai. Akan tetapi Allah juga tidak pernah menawarkan jalan pintas. Selalu Allah ingin dan selalu menunjukkan jalan-jalan yang sewajarnya. Tidak pernah jalan itu tiba-tiba tidak wajar, seperti ibaratnya masuk rumah, ya Tuhan akan menunjukkan pintunya. Inilah pintunya. Tidak pernah Allah menunjukkan jendela atau lubang di kusen atau lubang ventilasi supaya kita bisa masuk ke dalam rumah itu. Berbeda dengan dunia ini, bahwa dunia bisa saja menjerumuskan kita yang tengah menanti Allah untuk membuka pintu dengan tawaran-tawaran menggiurkan tentang jalan-jalan pintas yang kelihatannya berujung dengan sukacita, dan proses yang ditempuh bisa saja jauh lebih singkat daripada Allah, dan seolah-olah ujungnya pun sama-sama meyakinkan. Namun perlu kita akui bahwa jalan-jalan pintas itu selalu diisi dengan berbagai risiko-risiko dan tidak ada penyertaan di dalamnya. Selalu risiko yang ditawarkan oleh dunia, ujung-ujungnya akan harus kita tanggung sendiri. Dan inilah yang harus kita lihat di dalam kehidupan ini, bukan? Ketika kita tengah menggumulkan sesuatu, mungkin saja ada tawaran atau ada saran dari orang di kanan kiri kita yang kelihatannya juga masuk akal, kelihatannya tidak berbahaya, dan kelihatannya mudah untuk kita jalani. Namun bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa tawaran-tawaran itu bukanlah yang Tuhan sediakan? Bukan itu pintunya. Jawabannya adalah datang dari hati. Hati kita tidak bisa berbohong tentang apa jalan dan apa pintu yang memang Allah sediakan untuk kita. Dan itu bisa kita rasakan apabila kita terus berusaha untuk mendengarkan suara Allah. Sehingga kita betul-betul bisa membedakan mana tipe muslihat dunia, mana jalan pintas, dan mana jalan yang memang diperkenan oleh Tuhan. Bahkan apabila kita menggunakan tolak ukur yang sederhana, yang sudah kita bisa lihat ukurannya di dalam Alkitab, kita sebetulnya sudah tahu mana jalan-jalan pintas yang biasanya ditawarkan oleh dunia. Karena kalau kita mau berkaca dalam kehidupan ini, apa yang tertulis di Alkitab tidak berubah dan selalu ditawarkan kepada kita sampai zaman sekarang. Padahal kita tahu bahwa Alkitab ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu memegang bahwa Allah senantiasa melihat pekerjaan kita. Karena ketika kita membuka atau mencoba membuka pintu, kita pasti berusaha untuk setia, dan menunggu pintu itu terbuka bukanlah proses yang mudah. Allah melihat itu semua. Dan ketika kita berbicara dengan lebih konkret, ketika kita menunggu jawaban Tuhan, tentu kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Meskipun mungkin daya kita tidaklah seberapa. Mungkin kita hanya bisa berbuat sesuatu yang bagi kita sendiri, kita tahu bahwa ini tidak menjamin, usaha kita tidak menjamin kita dapat jawaban-jawaban kita. Namun, itulah Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat daya yang kita miliki atau yang bisa kita keluarkan.
Tetapi yang Tuhan lihat adalah jalan-jalan yang Tuhan berkenan. Dan itulah yang kita pilih, dan Ia akan berkenan. Dan ketika waktunya sudah genap, Allah akan membukakan pintu-pintu itu. Pintu jawaban di mana segala sesuatunya sudah jelas. Kita mencapai titik yang lebih jauh daripada yang sebelumnya. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa perjuangan kita, selama kita menunggu pintu itu Allah bukakan, tidak sia-sia. Dan yang lebih hebat lagi daripada itu adalah bahwa tidak ada yang dapat menutupnya. Sesuai yang dikatakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Dan ini yang perlu kita ingat, jemaat yang terkasih, bahwa Allah lah yang memiliki kunci tersebut. Ketika Dia satu-satunya yang punya kunci tersebut, maka siapa yang bisa menutup kembali pintu itu rapat-rapat sehingga kita tidak bisa membukanya kembali? Tidak ada seorang pun, kecuali Allah sendiri. Maka jemaat yang terkasih, ada 3 hal yang harus kita pegang. Yang pertama adalah bahwa hanya Allah yang memiliki kunci segala pintu yang kini tertutup. Dan hanya pencurilah, bukan tuan rumah, yang akan menunjukkan celah-celah terbuka selain pintu yang tertutup tadi. Kalau tuan rumah, pasti dia akan menunjukkan pintu masuknya. Untuk apa seorang tuan rumah yang memiliki rumah tersebut, yang memiliki jawaban dari pintu itu, menunjukkan kepada tamunya lubang jendela? Untuk apa seorang tuan rumah menunjukkan lubang ventilasi di atas pintu untuk kita masuki sebagai tamu? Tidak mungkin. Maka kalau kita percaya bahwa Allah yang memiliki kunci, maka kita percaya juga bahwa Allah lah satu-satunya tuan rumah yang akan mempersilahkan kita masuk ke dalam tempatnya yang senang kepada jawaban-jawaban yang kita inginkan dapat terjawab. Dan yang kedua adalah bahwa Allah senantiasa menyertai sementara kita tengah berjuang menunggu pintu tersebut terbuka. Allah bukanlah seorang yang jahil, yang hanya sengaja menutup pintu dan melihat betapa kita kesulitan di luar pintu, yang hanya senang melihat kita duduk lemas menunggu pintu terbuka tanpa Dia memberikan kekuatan. Dan inilah penyertaan-penyertaan yang datang bisa saja berupa dengan berkat-berkat yang kecil, berkat-berkat yang keseharian, yang membuat kita bisa terus melanjutkan hidup dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sementara kita menunggu pintu betul-betul terbuka. Dan yang ketiga adalah bahwa pintu itu akan terbuka bagi kita yang sudah Ia perkenankan untuk masuk dan dapat menikmati segala keindahan di balik pintu tersebut. Ini harus kita pegang supaya kita punya pengharapan yang jelas akan apa yang Allah janjikan. Kalau memang bagi kita Allah lah satu-satunya yang bisa menyediakan jawaban terbaik dan yang bisa menyediakan segala sukacita yang bahkan lebih daripada apa yang kita minta, maka tetaplah pegang bahwa Allah yang patut kita tunggu. Akhir kata, bahwa dunia boleh menawarkan jendela, lubang dari kusen, ataupun jalur-jalur masuk lainnya. Tetapi tunggulah Allah bukakan pintu. Sukacita yang kita rasakan akan berbeda dibandingkan dengan memasuki jalur-jalur yang lainnya. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap orang yang tengah menunggu jawaban dari Tuhan untuk apapun dan segala hal yang tengah mereka doakan, termasuk kami satu persatu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memiliki kunci jawaban itu. Dan di balik pintu yang tengah tertutup sekarang, ketika Tuhan sudah berkenan untuk membukakannya bagi kami, tidak ada yang dapat menutupnya kembali. Dan di balik pintu tersebut akan tersedia sukacita yang melebihi dari apa yang kita bayangkan atau apa yang kami minta. Dan pada saat ini Tuhan, sementara kami terus melanjutkan hari dan terus menunggu jawaban Tuhan, menunggu pintu itu dibukakan oleh-Mu, kami mohon kekuatan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, menunggu janji-janji-Mu digenapi, dan juga yang terus dapat berpegang dengan setia untuk dapat melihat Tuhan sebagai gembala yang baik, yang selalu menyertai kami, mulai dari hari ini sampai dengan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.